Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pada pertemuan yang telah lalu telah diterangkan bahwasannya puasa atas dasar jalan umum, artinya apabila pemerintah sudah mengumumkan maka harus ditaati oleh seluruh warganya. Kapan akan semua orang atau semua masyarakat wajib melaksanakan puasa Ramadan, yaitu dengan sempurnanya 30 Sya'ban. Otomatis bulan berikutnya, hari berikutnya adalah Ramadan. Kemudian dengan dilihatnya hilal oleh seorang saksi yang adil, yang mana kemudian pemerintah menyuruh kepada masyarakat atau warganya untuk berpuasa, maka wajib bagi seluruh masyarakat untuk berpuasa. Kali ini kita akan membahas tentang puasa yang wajib dilaksanakan atau dilakukan oleh perorangan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini wa a'ada alaina min barakatihi amin. Walladhi utawi perkara ala sabilil khususi miturut dalan khusus salah satun iku ana telu. Jadi perkara yang membuat seseorang khusus melaksanakan ibadah puasa secara pribadi perorangan itu ada 3 perkara atau 3 sebab. Al-awalu biru'yatil hilali fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasikon, yaitu dilihatnya hilal pada orang yang melihatnya walaupun orang tersebut fasik. Ada orang yang fasik ya. Kemudian menjelang terbenamnya matahari melihat hilal ya, atau setelah matahari terbenam melihat hilal, maka orang tersebut wajib berpuasa walaupun orang tersebut fasik ya. Wajib berpuasa secara pribadi ya, wajibnya karena ia melihat hilal. Tetapi orang tersebut nggak boleh mengumumkan melihat hilal, karena walaupun mengumumkan tersebut maka ia tidak akan diterima persaksiannya karena orang tersebut fasik. Nah, dia nggak akan keterima dengan kriteria melihat hilal tadi karena kefasikannya. Walaupun begitu, orang-orang tidak boleh mengacu dilihatnya hilal pada orang tersebut karena orang tersebut fasik, tapi secara pribadi orang yang fasik tersebut wajib berpuasa karena telah melihat hilal. Wa yusannu liman ra'ahu ayyakula bidu'ai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan disunahkan bagi orang yang melihat hilal itu mengucapkan doa sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Bagaimana doanya? Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islam wa taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Itu tadi doanya. Saya ulangi ya. Doa melihat hilal. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami wa taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan menurut Imam Tirmidzi hadis ini adalah hadis hasan. Itu yang pertama ya, dilihatnya hilal bagi orang yang fasik, maka orang yang fasik itu wajib berpuasa. Atsani bil ikhbari bi ru'yatil hilal.
Yang kedua, ada seseorang yang mendapatkan berita dengan dilihatnya hilal. Misalnya kita bepergian ke suatu daerah, kemudian dapat kabar bahwa hilal dapat dilihat. Maka bagi kita secara pribadi, maka wajib berpuasa karena ada kabar dilihatnya hilal 1 Ramadan. Wa fihi tafsilun, tapi ada kabar tentang hilal dan kewajiban puasa ini ada perinciannya. Idza kana al-mukhbiru mawthuqan bi wajaba as-saumu sawa'un awaqa fil qalbi sidquhu amla. Ada perinciannya apabila mendapatkan kabar hilal. Yang pertama, jika orang yang memberi kabar itu adalah orang yang dapat dipercaya, sudah terkenal bahwa orang ini dapat dipercaya oleh orang-orang, oleh masyarakat umum, maka bagi kita yang mendapatkan kabar tersebut wajib melaksanakan puasa. Walaupun hati kita ini masih ragu-ragu, ya. Orang tersebut dapat dipercaya apa enggak? Tapi kalau penilaiannya secara masyarakat umum orang yang memberi kabar itu bisa dipercaya, maka kita wajib berpuasa. Wa amma idza kana ghairu mawthuqin bih fala yajibu as-saumu illa idza waqa'a fil qalbi sidquhu. Yang kedua, jika orang yang memberi kabar tersebut orang yang tidak dapat dipercaya menurut penilaian umum, orang ini sering berbohong, nggak dapat dipercaya, maka ketika memberi kabar bahwasanya hilal Ramadan sudah muncul, sudah tampak, maka kita tidak wajib mengikutinya atau kita tidak wajib berpuasa karena orang yang memberi kabar tersebut tidak dapat dipercaya. Tapi misalkan orang yang memberi kabar tersebut tidak dapat dipercaya, sedangkan hati kita ini mantap bahwa apa yang diucapkan itu adalah benar, maka kita wajib berpuasa walaupun orang tersebut tidak dapat dipercaya. Misalkan gini, kita tahu orang tersebut tidak dapat dipercaya, tapi kalau dia berbicara dengan saya ini khusus, saya ini nggak pernah bohong. Nah, secara umum orang tersebut sering berbohong ke orang-orang banyak itu. Tapi kalau kepada kita ini dia nggak pernah berbohong, sehingga hati kita ini mantap bahwasanya yang dia katakan ini melihat hilal kemudian dikabarkan kepada kita ini pasti betul, karena nggak pernah berbohong kepada diri kita. Maka kita wajib berpuasa itu tadi ya. Kalau ada kabar dilihat orang yang memberi kabar tersebut. Selanjutnya asalis bidonni dukhuli Ramadan bil istihadi, yaitu dengan menyangka masuknya Ramadan itu dengan istihad dengan kita sendiri. Misalkan ada orang yang punya ilmu tentang hilal ya, kemudian dia beristihad, bersungguh-sungguh mencari data-data, mencari kondisi situasi tentang hilal, kok tahu bahwa Ramadan telah masuk dengan munculnya hilal, maka orang tersebut wajib berpuasa. Fiman istabah alaihi dzalik. Ataupun istihadnya itu dengan sesuatu yang serupa, sesuatu yang menyerupai bahwasanya kalau ada tanda-tanda tersebut maka Ramadan pasti dimulai. Seperti apa contohnya? Kasima imitfa'in mu'tadin aw ru'yatinarin, atau mendengar ini ya, seperti mendengar meriam yang biasanya diletuskan ketika Ramadan tiba. Kan ada adat suatu daerah itu apabila Ramadan tiba itu diletuskan meriam. Ya, misalkan kita bepergian, kok ada adat
bahwasanya kalau daerah tersebut datang Ramadan maka nabuh kentongan atau dramben misalkan, itu mesti kebiasaan. Maka kalau kita tahu seperti itu, maka secara pribadi kita wajib berpuasa. Atau ketika melihat di sini ru'yatin narin, nah misalkan ada suatu kebiasaan adat bahwa apabila Ramadan tiba itu banyak lampu yang dinyalakan atau banyak obor, atau misalkan semacam pakai obor keliling itu ya, kegiatan itu setiap tahun, dan kita tahu bahwa itu tanda-tanda Ramadan di suatu daerah, maka wajib bagi kita untuk puasa Ramadan. Kama qala Sohibu Sofati Zubat, seperti diucapkan pengarang kitab Sofati Zubat, yajibu saumu Ramadan bi ahad amraini bistikmali sabanal adat aw ru'yatil adli hilal syahri fi haqqi man tuna masiril qasri. Yaitu yajibu saumu Ramadan bi ahadin amraini, puasa Ramadan itu wajib dilaksanakan bila ada salah satu dua perkara. Bistikmali Sa'ban al-adad, yaitu dengan sempurnanya bilangan bulan Sa'ban, au ru'yatil adli hilal sahri, atau melihatnya orang yang adil hilal bulan Ramadan, fi haqqi man duna masiril qasri, bagi orang yang melakukan perjalanan kurang dari jarak qasar. Sekian, semoga bermanfaat bagi kita dan semoga dapat menjalankan puasa Ramadan dengan khusyuk dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.